Apakah kehadiranmu hanya untuk menambah luka di hatiku? Jangan menuduh begitu. Justru aku ingin Tunjukkanlah wujudmu, agar aku bisa bicara denganmu. bicaralah pada bayanganmu di cermin. Itu berarti kamu bicara dengan saya. Kamu bukan saya, tapi saya pernah melihatmu. Siapapun engkau, aku tidak peduli. Saya sudah ada di hadapanmu, siap membantu. Apa sebenarnya yang terjadi, Bu? Bawa sama istrimu ke rumah sakit, bawa ke dokter. Tolong bantu kaki kamar. Selamatkan jiwanya. Yani, kamu telepon tolong Tadang. Bagaimana keadaannya, dokter? Tidak apa-apa. Biarkan dia istirahat. Hati, kamu tunggu ibunya di sini. Iya, Kang. Dia kayaknya mendapat ketegangan, Bu. Apa dia tidak sakit, dokter? Bukan apa-apa. Minggu ini dia harus melangsungkan pernikahan dengan Rukman. Ya, ini tidak bisa ditunda lagi, dokter. Undangan sudah disebarkan. Gedung sudah dibayar. Dan catering juga sudah disiapkan, dokter. Nggak usah khawatir, Bu. Dia sehat. Sesudah semalam dia istirahat, besok segar kembali. Ya, syukurlah kalau begitu, dokter. Ibu merasa bahagia sekali. Terima kasih. Sebetulnya justru ibu yang harus bisa menjaga kesehatan. Jangan banyak cemas, Bu. Ini penting agar operasi yang akan dilaksanakan nanti sebentar lagi itu akan berjalan dengan baik dan sempurna. Untuk itu ibu harus sehat lahir dan batin. Saya juga sudah sering bicara begitu, dok. Ya, sekarang ibu sudah siap, dokter, untuk dioperasi. Ibu bahagia, bahagia sekali. Setidak-tidaknya ibu akan mendapatkan keturunan, dokter. Ibu ingin hidup 1000 tahun lagi. Ibu ingin menyaksikan cucu-cucuku lahir, dokter. Menyambung keturunan. Siapa yang sudah hamil? Kamu, Yani? Atau Heti? Jadi Rukman belum menyadari. Soal apa? Tentu kalau tidak Yani, ya Heti yang hamil. Apa saya bisa hamil, dokter? Walau bagaimanapun hal ini sudah terjadi. Selamat buat Anda. Dan jangan lupa periksakan keadaannya secara teratur kepada dokter. Ada apa ini? Bu, tentu Ibu tidak akan merahasiakan apa-apa kepada saya. Apa sebenarnya yang membuat Ibu bahagia? Ya, kamu telah melakukan kesalahan yang besar, Rukman. Itu kan sudah terjadi. Seperti dokter bilang tadi, ibu merasa bahagia sekali karena akan mendapat cucu darimu, Rukman. Dari saya? Apa artinya ini? Iya, calon istrimu hamil 3 bulan, Rukman. Nina hamil?
Aku tadi dia. Membiarkan semua orang tahu aku yang melakukannya. Karena aku tidak mau menepis kebahagiaan ibu. Saya harus ngomong apa lagi, Kang? Cuman itu yang bisa kamu ngomong. Saya memang salah. Semula, saya ingin mengatakan kepada Ibu Kang Rukma bahwa saya sedang hamil, Kang. Ini benar-benar gila. Kalau bukan untuk ibu, aku tak akan mengenal perkawinan ini. Kang, memang dosa Mina sudah tidak dapat diampuni, Kang. Tapi, pemberian Kang Rukma sudah terlalu banyak kami terima. Tak mungkin kami dapat mengembalikan yang lagi, Kang. Mina sudah terlalu kotor di hadapan Kang Rukma. Kamu memang perempuan rendahan. Perempuan kotor. Pelacur murahan. Apapun yang Kang Rukma limpahkan pada saya terima, Kang. Saya ikhlas kalau pernikahan kita dibatalkan. Batalkan. Ya, Setelah semua pengorbananku, perasaanku, harga diriku, kamu koyak-koyakan di depan orang. Tidak. Akhirnya semua orang akan tahu bahwa kamu hamil oleh orang lain. Lalu mukaku semakin tercoreng. Perkawinan gila ini harus tetap dilaksanakan. kalau Akang Cici tidur sekamar dengan saya, biar saya tidur di luar. Jangan macam-macam kamu. Tidur saja. Aku mau duduk di luar. Oh Tuhan, ampunilah dosa hamba-Mu yang hina ini. Hamba telah menyakiti hati laki-laki sebaik dia. Belum tidur, Kang. Mutar. Apa Hetty sudah benar-benar pulas? Dia kalau tidur persis seperti kerbau. Kamu harus mengasihi adik saya. Melupakan kamu. Begitu. Kamu. Haruskah apa yang telah terjadi itu ditangisi? Aku adalah bagian dari suara hatimu, Mina. Tak perlu kau cari. Apakah kehadiranmu hanya untuk menambah luka di hatiku? Jangan menuduh begitu. Justru, aku ingin... Tunjukkanlah wujudmu, agar aku bisa bicara denganmu. Bicaralah pada bayanganmu di cermin. Itu berarti kamu bicara dengan saya. Kamu bukan saya, tapi saya pernah melihatmu. Siapapun engkau, aku tidak peduli.
Saya sudah ada di hadapanmu, siap membantu dan menolongmu. Aku tidak perlu bantuan siapa-siapa. Aku telah menyakiti hatinya. Bahkan aku telah memperangkap Kang Rukman. Saya lebih senang sekali kamu punya pikiran begitu. Apa untungnya? Aku telah menyakiti hatinya. Bayi yang kukandung ini bukan anaknya. Dia mengawiniku lantaran dia tidak ingin ibunya hancur. Akulah si pendosa. Akulah yang membawa dia sengsara. Dan saya lebih senang karena Akang telah banyak berubah. Berubah apa? Akang sudah bisa Bisa apa, Ton? membuat wanita hamil. Tapi tanpa kamu sadari, justru kehamilanmu itu membuat dia bersih dari cacat. Cacat? Cacat apa? Ibunya bahagia melihat kehamilanmu. Rukmini mengira Rukmanlah yang telah menghamilimu. Kamu jangan mengada-ngada. Sejak awal mengenalmu, Rukman tidak mencintaimu. Ia hanya butuh seorang gadis yang masih suci untuk diperkenalkan sebagai pacar. Tidak. Aku tidak akan percaya ceritamu. Itu gosip, isu murahan. Kasihan kamu, Mina. Barangkali sepasang matamu akan terbuka bila kamu mau keluar dari kamar ini. Ada apa di luar? Mari saya tunjukkan padamu di mana suamimu kini berada dan dengan siapa dia. Kenapa aku harus mencari kesalahannya? Menemukan kesalahan orang lain berarti kamu memegang kunci kemenangannya. Memegang kunci kelemahannya berarti kamu seorang pemenang. Aku sih kalah. Kalah yang telah aku perbuat sendiri. Kalah yang telah aku ciptakan sendiri dari awal permainan. Kamu kalah karena dia yang memegang kunci kemenangannya. Apa salahnya kalau kamu yang pegang kunci dia dan peti kemenangan? Aku tidak perlu merasa mengalahkannya. Aku tidak perlu memenangkan semua ini. Dia sudah terlalu baik kepadaku. Kepada ibuku, ayahku, adik-adikku. Untuk apa aku mengambil kunci kemenangannya? Kamu jangan bodoh. Kamu tidak boleh jadi orang tertindas. Ia meremehkanmu, menganggap kamu seonggok sampah. Aku memang sampah. Tapi jangan pengaruhi aku untuk melawan suamiku. Jangan bilang begitu. Saat ini teman yang paling setia adalah aku. Aku tidak akan membiarkan kamu membuat kesalahan yang dapat merugikanmu. Aku tak mau menerima saranmu. Aku tidak akan menyuruhmu mencelakakan dia. Jangan sampai kamu disakiti. Itu saja. Apa salah? Coba kamu keluar, lihat di teras bahwa suamimu seorang homoseks dan Tony adalah kekasih gelapnya. Keluarlah. Maaf, Kang, kalau saya salah bicara. Kamu tidak salah apa-apa. Aku cuma bermimpi.